Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng, pecahan, dan keberagaman karakteristik individu. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dongeng, anak-anak dapat memahami isi dongeng dengan benar. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat memahami pecahan dengan benar, dan dengan menjawab pertanyaan, anak-anak dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan yang ada di layar. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengar cerita teman. Nah, anak-anak, masih ingatkah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan? Nah, jika anak-anak ada yang lupa, anak-anak dapat membaca kembali dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang ada di layar. Kerjakan di buku tulis anak-anak dan kerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, anak-anak, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, anak-anak dapat melihat gambarnya. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Ditulis 1/3. Dibaca sepertiga atau 1/3. Penulisannya anak-anak dapat melihat gambar yang ada di layar. Nah, anak-anak, perhatikan pembahasan berikut.
terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Jadi nilai setiap potongan kue puding adalah 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, anak-anak, kita pelajari lagi menggunakan pertanyaan berikut ini. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, jawabannya adalah 1/3 atau 1/3. Pertanyaan nomor 2, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus titik-titik. Nah, jawabannya adalah masing-masing potongan harus sama besar. Pertanyaan nomor 3, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, kue tersebut harus dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, anak-anak, arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Nah, kita bahas bersama-sama. Nomor 1, mari kita arsir 1/3 bagian. Nah, anak-anak dapat mengarsir 1 bagiannya karena setiap bagian bernilai 1/3. Nomor 2, mana ya yang diarsir? Nah, yang diarsir adalah cukup 1 bagian saja. Nomor 3 juga sama. Yang diarsir adalah 1/3. Nomor 4, yang diarsir adalah 1/3-nya. Nah, karena nilai dari masing-masing potongan yang ada di gambar tadi adalah 1/3 atau 1/3. Nah, anak-anak dapat mempelajari lagi dengan soal yang lain. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah, nah, Siti dan Dayu berbeda kesukaannya. Berarti walaupun berbeda, kita harus apa ya anak-anak? Nah, betul sekali. Kita harus menghormati walaupun berbeda kesukaan. Pertanyaan nomor 2, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus titik-titik. Nah, mereka harus rukun walaupun Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Pertanyaan nomor 3, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar.
Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayung dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap ... Nah, jawabannya apa ya? Benar sekali. Jawabannya adalah adil. Siti membagi kue dengan adil, yaitu Dayung mendapat 1/3 bagian, Edo mendapat 1/3 bagian, dan Siti juga mendapat 1/3 bagian. Pertanyaan nomor 4, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu ... Nah, jawabannya apa? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah Siti dan keluarganya selalu hidup rukun. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, salah satu contoh kebersamaan adalah silaturahmi keluarga. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Kita dapat mengetahui isi dongeng apabila telah membaca dan memahaminya. Dalam dongeng terdapat pesan positif atau pesan baik yang disampaikan untuk pembacanya. Jika suatu benda dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka setiap potongannya bernilai 1/3 atau 1/3. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang dongeng, pecahan, dan keberagaman karakteristik individu. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.